Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi. Semoga kalian tidak bosan dengan konten-konten seperti ini, dengan video seperti ini, dengan penjelasan seperti ini. Melanjutkan dari video sebelumnya, sahabat-sahabatku, sengaja saya bagi menjadi beberapa part karena saya yakin kalau saya misalnya membahas dalam satu video saja utuh tentang penjelasan dari Pak Jenderal ini, pasti durasinya akan panjang sekali, dan saya yakin sahabat-sahabat tidak akan kuat untuk mendengarkan saya berbicara panjang lebar sampai durasi yang lama sekali. Makanya saya kemas dengan beberapa pembagian video, ada beberapa part video sampai akhirnya kita ketemu di part ke-6. Nah, dari part 1 sampai part 5 setiap setiap video itu memiliki poin yang berbeda-beda dan penjelasan yang berbeda-beda dan kajian saya yang berbeda-beda. Jadi anggaplah misalnya saya hanya mereaction pandangan dari seorang Pak Jenderal ini, keterangan dari Pak Jenderal ini, dan kemudian saya bandingkan dengan pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang saya dapatkan di tempat lain. Contoh misalnya di Haja Hairani, atau misalnya pembahasan saya sebelumnya di 14 butir kesesatan LDII menurut Muhammadiyah, itu akan tersambung sendiri, akan ketemu sendiri pembahasan itu dengan mendengarkan juga pandangan dari Pak Jenderal sesuai dengan apa yang dialami sendiri selama mengikuti jamaah LDII. Nah, oke, tidak perlu berpanjang-panjang, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jenderal. Apa sih yang menarik untuk kita ulas di penjelasan kali ini, di part ke-6 kali ini. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ya, tapi kemudian akhirnya saudara sekalian sudah ngaji sekarang, kita sekarang sedang mengumpulkan uang untuk apa? Untuk pembelaan. Kita mau buang ini, mau buang ini, mau beli ini dan sebagainya. Untuk itu yang terakhir kemarin pakai semuanya urunan satu kelompok tuh bata merah. Loh, kalau seluruh Indonesia kirim bata merah, kirimnya pakai apa? Kapal bata merahnya cuma berapa? Aduh, gak masuk akal. Ini goblok banget nih kalau saya pikir ya. Ya terus terang aja tuh. Bata merah seluruh Indonesia dikirim ke Kediri gimana? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya, orang yang bisa taat begini itu goblok gitu. Terus kemudian keduanya itu sekarang apa itu? Ya udah, kalau nggak ada bata merah, gitu. Kalau apa uangnya juga boleh. Oke, beliau menjelaskan sangat santai sekali sampai tertawa seperti itu. Pak Jenderal ini jiwa humornya tinggi juga, sekalipun menjelaskan sesuatu yang sifatnya muatannya berat sekali sebenarnya. Kenapa? Karena menjelaskan soal isi dapur organisasi LDII yang dari awal kita sepakat semua bahwa ini adalah organisasi yang memiliki pemahaman yang sesat. Oke, nah kita kembali di cuplikan video tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal. Apa sih poin yang bisa kita angkat di situ? Poin yang dibahas oleh Pak Jenderal di part ke-6 ini adalah persoalan keuangan, persoalan permintaan dari pembesar LDII. Ya, setiap melakukan, ini penjelasan dari Pak Jenderal ya, saya hanya melanjutkan saja. Setiap mereka melakukan kajian, kemudian pas selesai itu pasti akan ada iuran. Kalau di video sebelumnya di keterangan Haja Hairani itu ada part di situ, ada poin di situ yang saya sempat bahas soal setiap jamaah LDII per bulannya itu menyetor 10% dari pendapatan si jamaah, dan itu disetor ke pengurus pusat. Dan ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal ini terkait ada iuran seperti itu, ada pembangunan lah atau apalah dan lain sebagainya. Sehingga pernah ada saya baca salah satu artikel yang membahas soal tabungan atau kekayaan organisasi LDII. Tidak ada organisasi sekaya dan sekaya LDII dari segi kekayaan organisasi mungkin ya. Karena metodenya begitu, metodenya mereka untuk mendapatkan uang
Itu seperti itu menggunakan jamaahnya. Ya oke lah beberapa instrumen seperti misalnya pengajian atau iuran bulanan atau sedekah atau infak atau apapun itu bunyinya lah. Yang penting intinya adalah mengumpulkan uang dari jamaah kemudian disatu pintukan di pengurus pusat atau imam besar mereka. Ini adalah apa namanya penguatan ketiga ya. Yang pertama di 14 butir kesesatan LDI menurut Muhammadiyah juga ada di situ. Soal infak sedekah itu tidak boleh di luar LDII, harus disatu pintukan di pengurus pusat atau di imam besar mereka. Yang kedua penjelasan di Haji Hairani juga mengatakan seperti itu. Mereka malah Haji Hairani malah mengatakan bahwa setoran jamaah setoran jamaah LDII kepada imam besarnya atau ke pengurus pusatnya itu 10% dari pendapatan bulanan jamaah. Yang ketiga penjelasan dari Pak Jenderal tadi yang mengatakan memang ada seperti itu iuran dan lain sebagainya dan berkedok misalnya pembangunan atau apalah. Kalau sahabat-sahabat jeli pada saat peristiwa deklarasi cabut baiat yang besar-besaran kemarin dilakukan, tidak ada media besar yang meliput kejadian itu, padahal itu kejadian yang luar biasa, kejadian yang besar karena melibatkan ribuan orang yang melakukan deklarasi cabut baiat. Kenapa? Ada informasi yang saya dapat tapi belum bisa dibuktikan secara apakah ini adalah betul atau tidak. Tapi ada informasi yang saya dapat bahwa beberapa media itu sudah diselesaikan gitu sama LDII, dibayarlah bahasa kasarnya, tapi itu belum bisa kita buktikan, makanya saya tidak berani mengatakan itu benar atau tidak. Tapi itu mungkin saja dilakukan oleh sekelas LDII yang memiliki harta organisasi yang tinggi, yang banyak seperti itu gitu. Dan banyak hal lagi lah, misalnya kayak keterangan Haji Hairani yang mengatakan bahwa ada beberapa suruhan imam besar pada saat Haji Hairani itu diintimidasi dan lain sebagainya. Ada oknum polisi yang kemudian dipakai untuk mengintimidasi seorang Haji Hairani sampai ditodong pistol dan lain sebagainya. Itu kan salah satu instrumen-instrumen yang mungkin saja bisa dilakukan oleh LDII dengan model kekayaan mereka yang memang melimpah lah gitu. Tapi kita tidak berani menyebut bahwa itu benar atau tidak karena kita tidak punya buktinya. Makanya kita menggunakan kata oknum gitu. Karena kalau kita menggunakan kata instansinya itu bahaya, itu sensitif karena kita akan menyinggung instansi negara. Makanya kita harus menggunakan kata-kata oknum seperti itu. Itu kalau kita tidak punya bukti. Tapi kalau persoalan LDII sesat, saya berani mengatakan bahwa LDII sesat karena dari berbagai sumber yang saya dapatkan gitu. Saya pikir itu sahabat-sahabatku, ini adalah part yang mungkin tidak memakan durasi yang panjang. Kita ketemu di part selanjutnya, apa yang kemudian bisa kita ulas lagi, kita bahas lagi di part selanjutnya. Saya pikir itu, terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.